Melihat musibah banjir bandang di desaku, yang ternyata banyak meluluh lantakan, semua hancur. Dalam sekejap, sawah-sawah berubah menjadi sungai. Kami segenap perantau ikut berduka, dan saya masih teringat dengan nasihatnya, almarhum orang tua, dan juga sesepuh para ustadz ini. Ini nasihat hati dalam musibah yang disampaikannya. Saya jadi teringat nasihat leluhur orang tua kami. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Masih dalam cerita duka, banjir bandang Sungai Batang Gawan Koto Hilalang, di desa Lubuak Carito. Seperti yang kamu lihat di video ini, betapa hancurnya dan kerugiannya, sawah-sawah warga telah menyatu menjadi sungai. Meski selama ini belum pernah saya lihat dan saya dengar bantuan dari pemerintah untuk merenovasi sawah warga yang rusak karena musibah banjir bandang. Meski kita berharap bantuan ke pemerintah, karena kita sesama warga Indonesia yang sering diberi baju partai, baju murahan gratis, baju caleg partai. Banyak menangis darah aki-aki sekarang. Baju murahan gratis, dengan pamrih agar kita memilih dalam pemilu. Namun dalam musibah banjir bandang seperti ini, kita hanya bisa sebatas harapan yang belum pernah jadi kenyataan. Harapan itu, saya lihat dari dulu sampai sekarang masih harapan hampa. Namun saya dan warga lainnya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang saat ini, sangat percaya dengan nasihat leluhur atau orang tua-tua dahulu, daripada ke pemerintah. Jika kita dalam musibah, maupun dalam musibah apapun, dan juga musibah banjir bandang, meski kita berharap bantuan ke pemerintah, karena kita sesama warga Indonesia. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, mungkin musibah seperti ini sudah sering kamu lihat di mana-mana. Namun saya yakin, nasihat leluhur kami, orang tua-tua kami dahulu, kamu belum tahu, dan belum pernah mendengar. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, bagaimana cara kami menenangkan diri, menenangkan hati, dalam menghadapi musibah seperti ini. Selama ini, simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semoga ada hikmahnya, kita berbagi cerita dalam mengatasi bencana. Ini adalah foto almarhum orang tua kami, dan leluhur kami, salah satunya, di antara banyaknya ustadz leluhur kami, Ustadz Anwar Malim Pahlawan. Saya jadi teringat nasihatnya, jika kita dalam musibah, semoga ada hikmahnya, untuk kita semua. Mari kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam nasihatnya. Simak baik-baik, sahabat channel Lubuak Carito, agar kamu tidak salah langkah, dan salah sangka. Ketika kita dalam dapat musibah, mau musibah apapun, itu menandakan, kalau Allah Tuhan kita, masih sangat sayang terhadap kita. Agar kita selalu diberi kesabaran, dan selalu mengingatnya, Tuhan kita, agar ibadah dan keimanan kita semakin kuat. Apapun musibah itu, kita harus selalu mengutamakan, ingat Allah Tuhan kita, di saat kita dapat musibah, jangan pernah kita minta tolong sama orang yang seperti ini. Simak baik-baik. Jangan pernah kita minta tolong sama orang yang seperti ini. Ini nasihat dari leluhur, orang tua-tua kami. Simak baik-baik. Simak agar kamu tidak salah minta pertolongan jika kamu dalam musibah. Simak baik-baik, lalu renungkan ke lubuk hati yang paling dalam. Jangan kita minta pertolongan sama orang sakit, sama orang susah, sama orang miskin. Simak baik-baik. Jangan kita minta pertolongan sama orang sakit, sama orang susah, sama orang miskin. Kalau kita dapat musibah, nasihat ini ternyata ada benarnya. Meski warga dalam musibah bencana banjir bandang belumlah dapat bantuan renovasi atau apapun, mungkinkah pemerintah kita lagi susah? Mungkinkah pemerintah kita lagi miskin? Atau pemerintah kita lagi sakit? Saya jadi teringat nasihat leluhur orang tua kami. Jangan minta tolong sama orang sakit, sama orang susah, sama orang miskin. Kalau kita lagi dapat musibah, apa pemerintah kita lagi seperti ini? Adminnya nggak adil.
ini bisa saja terjadi, seperti kata nasihat leluhur kami. Oleh sebab itu, semakin banyak musibah, semakin taat ibadah. Dan tafakur selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan tafakur selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini nasihat leluhur yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di desa Koto Hilalang ini. Kalau kita lihat seperti di video ini, musibah banjir bandang, meski telah menghancurkan sawah-sawah warga menjadi sungai, ini belum seberapa, belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan tragedi kematian penonton sepak bola di Malang, Jawa Tengah, atau dibandingkan dengan musibah kasus Ferdy Sambo dan juga Lesti Kejora yang lagi bermasalah kehancuran rumah tangga juga, saya rasa kehancuran-kehancuran yang kita lihat di luar sana masih bisa untuk kita jauh lebih bersyukur, karena kehancuran kita, musibah kita, masih ada tolak ukur untuk kita menangkan. Dari suatu perbandingan, ini juga cara sesepuh kami, orang tua kami. Saya jadi teringat nasihat leluhur orang tua kami, memberi kekuatan dalam menerima musibah bencana yang kita hadapi saat ini. Maupun dalam musibah apapun, ini nasihat dari leluhur orang tua kami, sesepuh di desa ini. Di saat kita dalam kehancuran, dapat musibah, jangan pernah mengeluh. Tapi melihatlah ke orang-orang yang jauh lebih hancur dari kita, yang jauh lebih besar musibahnya dari kita, agar kita bisa membuktikan kalau Tuhan masih sayang terhadap kita. Ini adalah nasihat kekuatan hati dari sesepuh kami hidup di desa, karena kami kurang terlihat oleh orang-orang di kota, pejabat negara kita, meski para pejabat kita berbicara di media, selalu menyuarakan Indonesia Jaya, rakyat makmur sentosa, Indonesia, daerah melimpah ruah hasil buminya, semua untuk rakyat, demi rakyat, teriakan yel-yel para pejabat bernyanyi keadilan, saat memberi baju partai, untuk dipakai ke sawah ke kebun. Namun kami masih tetap menjunjung tinggi nasihat sesepuh orang tua-tua dahulu, yang sudah dari dulu mereka berbicarakan, dan menyampaikan nasihat hati dalam berorganisasi. Saya jadi teringat nasihat leluhur orang tua kami. Jadi orang kaya itu, berusahalah untuk memberi. Ini nasihat dari leluhur orang tua kami. Bersedekahlah dan membayar zakat, bersihkan kekayaanmu dari uang yang telah kau dapatkan, untuk membantu orang dalam kesulitan dengan keikhlasan, agar apa yang kamu punya akan ada keberkahan dan perkembangan jauh dari kufur nikmat. Saya lihat sekarang ini ada benarnya nasihat orang tua-tua dahulu, sesepuh di desa kami. Saya melihat banyaknya masalah yang terjadi saat ini di negara kita ini, sama orang-orang berduit, orang-orang kaya, dan orang-orang pejabat penting. Ternyata masalahnya, penderitaannya, musibahnya, lebih berat daripada kami orang-orang di desa. Semoga nasihat-nasihat dari sesepuh orang tua-tua di desaku ini, ada hikmahnya untuk kita semua. Untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar kita belajar lebih bersyukur lagi, agar kita bisa memahami. Belajarlah ke yang pandai dan pintar, tapi bertemanlah dengan yang baik, karena yang pandai dan yang pintar belumlah tentu orang baik, seperti yang kita lihat banyak kejadian saat ini. Nah, bagaimana menurutmu? Sahabat channel Lubuak Carito, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu, Ang Dangala Kecek dan Koyo.